Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi berarti itu kita tidak punya why, mengapa? Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus membahagiakan pasangan saya. Nah, ini mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus menunjukkan pada dunia bahwa itu ada mengapanya. Orang yang punya jawaban atas pertanyaan mengapa, dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Asal nyampe ke mengapa tadi. Nah, mengapa itu pertanyaan yang paling menggelisahkan dibandingkan pertanyaan yang lain. Orang kalau ditanya mengapa terus-terusan itu bisa puyeng. Mengapa kamu ngaji filsafat malam hari ini? Ya karena ngaji itu penting, Pak. Mengapa ngaji itu penting? Karena ngaji itu membuat saya bisa berpikir jernih, Pak. Loh, mengapa kok berpikir jernih itu penting menurutmu? Ya karena hidup ini perlu berpikir, Pak. Mengapa hidup perlu berpikir? Oh, itu kayak tambah stres kamu itu. Tapi ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Kalau kalian belajar logika, kalian bisa menjawab mengapa, itu berarti kalian bisa berargumen. Jadi punya dasar ketika punya gagasan tertentu atau melakukan sesuatu. Kalau kalian bisa, mengapa kok bisa melakukan ini? Oh karena ini loh Pak. Nah, itu berarti kalian punya argumen namanya. Kalau kalian ingin membuat argumen, ya pertanyaannya mengapa? Ini yang sedang menulis tugas akhir. Baik. Terus saya ambilkan sedikit juga dari yang Paul Sartre. Man is nothing else but what he makes of himself. Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan oleh dirinya sendiri. Sartre itu seorang eksistensialis. Sederhananya, eksistensialis itu punya pandangan bahwa hakikat diri kita sebagai manusia itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita eksis. Lawannya eksistensialisme itu esensialisme. Kalau esensialisme punya pandangan manusia itu ada hakikat terdalam dirinya. Jadi seperti apapun kita gitu masih ada sisi hakiki yang nanti harus kita cari ke dalam. Tapi kalau orang eksistensialis tidak. Jadi kalau ada yang tanya, manusia itu aslinya baik atau buruk ya? Kalau orang eksistensialis tidak ada aslinya. Kalau dia melakukan yang buruk-buruk berarti dia orang buruk. Kalau dia melakukan yang baik-baik berarti dia orang baik. Kalau esensialis, dia bisa bilang begini, oh manusia itu aslinya baik. Nanti kalau dia melakukan keburukan berarti dia nyeleweng. Nah, atau manusia itu aslinya jelek, seperti di Thomas Hobbes dulu ya. Kalau dia tidak dikendalikan, dunia ini mesti hancur. Karena itu dibikin aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Ini namanya esensialisme. Tapi kalau kata orang-orang eksistensialis, enggak. Jadi kalian enggak bisa alasan misalnya, kamu kok semester ini jarang masuk, kok jadi males kamu? Itu jawaban, aslinya saya itu rajin, Pak. Oh, enggak ada aslinya. Jadi pokoknya kamu sering bolos ya berarti kamu sekarang pembolos sudah. Jadi seperti apa engkau ya tergantung bagaimana engkau menjalani hidupmu. Saya itu aslinya sabar loh Pak. Cuma belakangan aja sering ngamuk ya. Berarti tidak ada aslinya ya sekarang ngamukan gitu aja.
Kapan itu kan saya ada diskusi. Bangsa Indonesia itu aslinya ramah. Nah, ada asli, itu menunjukkan sebenarnya diam-diam mau bilang sekarang orang Indonesia itu tidak ramah. Tidak tahu aslinya kemana. Pokoknya kenyataannya sekarang tidak ramah. Jadi, nah ini kalimatnya Sartre. Berarti apa? Loh, hidup ini mau kita bawa kemana? Kita maknai sebagai apa, itu tergantung kita kok. Jadi kita yang menguasainya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita begini begitu. Karena kitalah yang menjalankannya, yang menjalaninya. Kita mendapat efek buruk ya karena kelakuan kita di awal. Kita mendapatkan balasan kebaikan juga karena kelakuan kita di awal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun akan kita rasakan akibatnya. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun kita juga akan merasakan efeknya. Oh, ini ayat ini eksistensialis. Jadi menegaskan bahwa apa yang kita lakukan ya seperti itulah kenyataan diri kita yang harus siap kita tanggung akibatnya. Baik, ini semoga sudah mulai tercium baunya arah diskusi kita malam hari ini. Ya, ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai. Kalau makna hidup itu pertanyaannya mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Ini nanti uraian kita panjang, kita kasih ilustrasi biar teman-teman gampang memahaminya. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Ini sederhananya itu, saya pakai ilustrasi saja biar teman-teman paham. Contoh ya, ada orang mengilustrasikan hidup ini seperti perjalanan. Nah, tujuan hidup itu alamat yang ingin kita capai. Saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta. Nah, Jakarta, Solo itu tujuan. Di sana saya akan diskusi dengan teman-teman dari kampus sana. Nah, ini alasan mengapa kok saya melakukan perjalanan itu. Jadi diskusi itu makna hidupnya. Solo itu tujuannya. Tanpa tujuan, jadi wacana saja. Saya ingin diskusi ya dengan teman-teman di Jakarta, dengan teman-teman di Solo. Gitu. Tapi saya tidak jalan-jalan ke sana. Tidak tahu tujuannya. Tanpa ada makna, tanpa ada diskusinya tadi, saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta, ngapain? Tidak tahu. Entah di sana mau apa, itu berarti kita tidak punya makna. Itu bedanya tujuan dan makna.